Saya Dikani, dengan ini saya menyatakan turut berduka dan bersedih atas terpaparnya beberapa puluhan petugas dari medical di Semarang yang terpapar oleh corona. Dan berita-berita menyatakan bahwa mereka terpapar karena ketidakjujuran pasien yang mungkin menceritakan dia perjalanan dari mana dia nggak jujur. Dan saya merasakan itu benar, bahwa memang sebaiknya pasien harus jujur dia itu kemana saja dan dia berhubungan dengan siapa saja. Tapi juga saya ingin menginformasikan bahwa menurut pandangan saya, dalam hal ini saya memang bukan dokter, bukan orang saintifik ya, saya hanya orang logik aja, bahwa jika kita melihat di Indonesia banyak sekali gedung-gedung yang menggunakan AC, tidak menggunakan exhaust fan yang memadai. Jadi saya melihat bahwa udara itu berputar, dan bila musim flu datang biasanya selalu menular mereka. Karena apa? Karena udara dalam ruangan gedung AC itu berputar terus sekitar itu dengan exhaust fan yang sedikit. Jadi menurut saya sebaiknya memang dokter-dokter atau rumah sakit, khususnya rumah sakit, itu membuat exhaust fan sebesar mungkin. Dan kalau perlu ada ukuran berapa sirkulasi air yang udara yang diputar oleh AC, berapa sirkulasinya, volumenya, dan juga harus ada hitungan berapa volume yang di exhaust. Jadi dia akan mendapat pasokan baru berapa sesuai dengan yang di exhaust itu. Dengan cara seperti itu, maka penyebaran virus-virus penyakit yang ada di dalam ruangan AC akan berkurang. Dan WHO sampai terakhir tetap mengatakan bahwa penularan corona melalui droplet itu betul. Tapi menurut saya corona itu sejenis flu, tapi flu yang berbahaya karena dia menyerang paru-paru. Jadi penularannya seperti selama ini kita kan awam sama flu. Flu dari mana? Ada serumah kena flu bisa nular ke yang lain. Sekantor kena flu bisa menular yang lain. Corona juga menurut saya seperti itu. Dan di Worldometer terlihat bahwa memang bahwa corona itu termasuk penularan melalui bukan hanya droplet tapi juga melalui airborne dan juga melalui aerosol. Ya. Dari percik-percikan, dan beberapa menganalisa bahwa di ventilasi AC juga mereka menemukan. Jadi menurut saya seperti di rumah sakit sebaiknya pasien itu yang terkena itu ada exhaust yang menutupi kepalanya. Jadi udara itu harus dibuang keluar. Jangan sampai udara yang dikeluarkan oleh nafas pasien itu bercampur baur dengan perawat. Dan kenapa banyak perawat dan dokter yang sakit gara-gara mengurus seperti ini? Jadi menurut saya secara logika APD yang mereka buat, yang dibuat untuk melindungi diri dari serangan corona itu menyita energi, menyita tenaga. Kenapa? Karena praktik semua. Dan mereka pakai APD juga bisa di atas 10 jam, tidak dilepas, tidak makan, tidak minum. Itu sangat menguras fisik. Jadi kalau menurut saya corona itu bukan penyakit kulit yang menular lewat sentuhan kulit terus orang jadi terkena kayak panu atau apa, bukan. Tapi itu corona itu adalah jenis flu ya, dengan virus dengan efek yang berbahaya buat paru-paru. Jadi saya lihat kemarin ada dokter perawat yang menari-nari di TikTok, semua hanya menutup masker. Itu sudah menurut saya bagus ya, karena hanya dengan masker mereka energi tidak tersedot. Tapi alangkah lebih baik lagi jika udara yang ada itu tidak berbaur dengan nafas, hasil output dari nafas dari pasien corona. Jadi dari nafas itu harusnya langsung dikeluarkan, jangan sampai nafas dari pasien itu ada di dalam gedung dan ikut bersirkulasi. Dan demikian juga untuk mencegah penularan, saya harapkan gedung-gedung di Indonesia itu punya data angka
berapa volume exhaust fan yang mampu mereka gerakkan, berapa kemampuan mereka untuk membuang udara dari dalam gedung keluar. Dan dibandingkan dengan sirkulasi harus ada angkanya gitu loh. Jadi semakin mahal gedung itu, harusnya mereka membuat catatan tertulis bahwa mereka mampu exhaust sekian persen dari total udara yang mereka putar. Dengan seperti itu, saya yakin semakin besar exhaust yang dibuang, ya, itu akan semakin aman buat penghuni gedung itu. Dan buat rumah-rumah biasa, sebaiknya saya sarankan tidak usah menggunakan AC. Seperti saya, cukup kipas angin. Seperti flu, corona sangat menular. Jadi menurut beberapa catatan seperti di Worldometer, tidak hanya berupa tetesan ludah, tapi juga lewat nafas, airborne, dan juga lewat aerosol. Dan mohon maaf jika saya salah, saya tidak bermaksud menggurui, tapi hanya secara logika bahwa APD itu menguras tenaga, ditambah lagi dengan mereka bekerja overtime sampai 10-12 jam karena APD langka. Jadi menurut saya, jika plastik itu tidak dipakai, itu terserah mereka ya, itu akan menghemat energi mereka. Dan paling penting adalah dalam masker mereka itu kalau bisa ada suplai oksigen segar dalam suplai yang masuk ke perawat-perawat itu. Seperti mungkin ada tambahan tank di belakang, tapi nggak seberat petugas yang mereka menyelam di dalam air. Mohon maaf jika saya salah. Saya hanya bermaksud membantu pikiran secara logik tentang penularan corona, karena itu menurut saya sama seperti flu, dan tentang pakaian alat pelindung diri APD itu yang cukup menguras energi. Apalagi jika harus 12 jam mereka pakai, atau di atas 10 jam. Orang kerja aja biasanya 8 jam dan 4 jam itu istirahat. Ini 8 jam atau lebih tidak dicopot, tidak makan dan minum. Itu sangat berat. Banyak orang nggak mampu, termasuk saya. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat dokter dan para perawat dan pekerja medical di Indonesia. Semoga Anda sehat semua. Semoga Anda baik-baik saja.